Khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Bang Faruk mencoba untuk menanggapi sebuah video yang dikirim oleh followers Bang Faruk di TikToknya Bang Faruk melalui DM teman-teman ya. Di dalam video itu telah terjadi perbincangan, entah apa yang menjadi materi dan juga topik pembicaraan mereka. Ya, ada beberapa orang yang ngobrol di komal TikTok itu, dan hingga akhirnya berujung ada satu orang ya yang menendang mushaf Al-Quran. Sungguh perbuatan yang sangat keji. Dia menendang mushaf Al-Quran sambil live, dan dia pertontonkan kepada penonton dan juga orang-orang di komal tersebut. Untuk lebih jelasnya lagi, mari kita cek videonya. Siapa kita gedein saya? Silakan Usman, kontennya pada mute semua. Biarkan saya bicara, biar menyelesaikan bicara. Saya selesai, jangan diputus. Sahabat, saudara-saudaraku, kalian ini pada bodoh. Kenapa yang tidak melahirkanmu jadi direbutkan oleh dirimu? Orang tuamu yang melahirkan dari kecil sampai besar mendidikmu, kenapa tidak kau rebut surganya? Bodoh kau, jangan kebanyakan baca Al-Quran dan hadis. Kenapa yang tidak pernah melahirkanmu? Kenapa yang tidak pernah melahirkanmu, tidak membiayakanmu, tidak membesarkanmu? Kau jadi ribut. Siapa kamu? Oh, dia dijamin masuk surga. Apa kamu pernah berjumpa dengan beliau? Pakai otak saya pakai dengkul. Jangan kebanyakan baca Quran dan hadis kau. Di dalam video tersebut, beliau berkata, kenapa orang yang tidak melahirkanmu, tidak membesarkanmu, tidak membiayaimu, ya, itu kau perebutkan. Lalu beliau juga berkata, jangan terlalu banyak baca Quran, jangan terlalu banyak baca hadis kau, jadi bodoh kau, kata beliau. Akun beliau bernama Gusman. Ya teman-teman, di sini Bang Faruk meminta buat teman-teman agar memviralkan video ini, di-share videonya ya, setidaknya ya agar nanti ya saudara-saudara kita mengusut masalah ini, melaporkan perbuatan beliau ke hukum yang berlaku, ke pihak kepolisian ya teman-teman, biar beliau diproses ya. Nah, kali ini Bang Faruk menanggapi perihal insiden tersebut atau video tersebut ya. Ada beberapa poin yang ingin Bang Faruk kutip di situ. Yang pertama, begitulah resikonya ketika orang jahil, orang bodoh diizinkan berbicara di muka umum. Maka perkataan yang keluar dari lisannya yaitu hanya sesuai dengan prasangkanya dan dibungkus, dikemas dengan kebencian yang ada dalam hatinya. Apa yang ada dalam hatinya itu yang akan dia keluarkan. Bang Faruk pribadi nggak ngerti teman-teman, apa masalah dia dengan Quran dan hadis. Dia mengatakan, kenapa kenapa orang yang tidak melahirkanmu, tidak membiayaimu, tidak membesarkanmu, kau ributkan, kata dia. Jangan terlalu banyak baca hadis, jangan terlalu banyak baca Quran dan baca hadis kau. Apa kau pernah bertemu dengan dia hingga kau dijamin masuk surga? Disinilah cacat logikanya beliau teman-teman, cacat akalnya beliau. Ya Bang Faruk pribadi nggak ngerti ya apa masalah beliau, ya hal apa yang membuat beliau begitu terkesan bencinya terhadap kalamullah dan bencinya terhadap Rasulullah.
Dia seakan-akan mau menyampaikan, ya, orang tua baru berbaktilah kepada orang tuamu, ya. Kau berbuat baik kepada orang yang melahirkanmu, membesarkanmu, membiayaimu. Tetapi, ya, dia seakan-akan lupa bahwasanya, ya, mushaf Quran yang dia tendang-tendang itu merupakan kalam dari Rabbul Alamin, kalamnya Allah yang telah menciptakan orang tuanya, yang telah menciptakan alam semesta, yang telah menciptakan seluruh manusia. Untuk si bapak yang telah menendang Al-Quran, kita sebut saja namanya Anjeli. Mungkin Pak Anjeli ini dia nggak pernah membaca Al-Quran, teman-teman, dan dia juga tidak memahami konsep iman dan Islam. Ketika kita beriman kepada Allah dan juga Rasulnya, ya, Allah dan juga Rasulnya tidak pernah mengajarkan kita supaya kurang ajar kepada orang tua kita. Allah dan juga Rasulnya tidak pernah mengajarkan kita, ya, untuk tidak berbakti kepada orang tua kita. Bahkan di sebuah riwayat hadis, ketika seorang sahabat datang menemui Rasulullah SAW, sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kepada siapakah kau harus berbakti?" Yang pertama Rasulullah menyebutkan ibumu. Kepada siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Kepada siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Lalu kepada siapa lagi ya Rasulullah? Ayahmu. 3 kali Rasulullah SAW menyebutkan ibumu, 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 atau wanita yang melahirkanmu, wanita yang melahirkanmu, wanita yang melahirkanmu. Tidak ada satu perawi pun atau tidak ada satu hadis pun ya di mana Rasulullah SAW mengajarkan, bahkan mendoktrin dan mendogma umatnya untuk membenci kedua orang tuanya. Rasulullah SAW tidak pernah berkata, ketika engkau mengikuti aku, engkau harus menjadikan seisi rumahmu musuhmu, engkau harus benci kepada ayahmu, engkau harus benci kepada ibumu, engkau harus benci kepada seisi rumahmu. Tidak. Bahkan Rasulullah SAW menganjurkan, ya, untuk umat agar mengasihi, menyayangi dan berbakti kepada orang tuanya. Banyak hadis-hadis di mana Rasulullah SAW menyampaikan pengajaran tentang tata cara berbakti, memuliakan kedua orang tua kita. Jadi perkataan dari si Anjeli tadi itu tidak berdasar. Ketika dia mengatakan, bagaimana bisa engkau memperebutkan seseorang yang tidak pernah kau temui? Makanya jangan terlalu banyak baca Quran dan hadis kau, kata dia. Jadi bodoh kau, kata dia. Sementara mereka, sosok itu tidak pernah melahirkanmu, tidak membiayaimu, tidak membesarkanmu. Lalu setelah itu dia menendang Al-Quran. Dari sikapnya dia seakan-akan mengatakan berbakti kau kepada orang tuamu, tapi sikap dia menendang Al-Quran seakan-akan menendang kepala dari kedua orang tua kita semua. Sikap dia menendang mushaf Quran itu menunjukkan dia telah menendang, ya, kepala dari orang tua kita semua, bahkan termasuk diri kita. Dia seakan, dari perbuatan beliau itu kita memahami, jangan-jangan beliau ini tidak pernah membaca Al-Quran. Mari kita kaji, ada beberapa ayat surah di dalam Al-Quran yang mengingatkan dan menganjurkan kita untuk berbakti kepada orang tua kita. Dimulai dari surah Al-Isra ayat 23 yang isinya, Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan janganlah engkau membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Sungguh nasihat yang sangat indah dari Allah, di mana kalamnya yang dalam bentuk mushaf Quran telah engkau tendang tadi Anjeli. Di dalam surah Al-Isra ayat 23 itu, ya, dengan lembutnya Allah menyampaikan, ya, supaya jangankan membantah kedua orang tua kita jika orang tua itu dalam pemeliharaan kita di hari tuanya, ya, mengatakan pun kepada kedua orang tua kita itu sebuah dosa yang besar.
Bahkan di dalam surah Luqman ayat 14, Allah mengingatkan kepada kita tentang jasa dari ibu kita yang telah melahirkan kita. Surah Luqman ayat 14 yang isinya, kami mewasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Wasiat kami, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadaku kamu kembali. Bahkan dalam surah Luqman ayat 14, Allah tidak melupakan, Allah tidak memerintahkan kepada manusia untuk melupakan perjuangan, pengorbanan dari orang tua kita, khususnya ibu kita yang telah mengandung kita selama 9 bulan. Allah lagi mengingatkan begitu beratnya perjuangan ibu kita ketika mengandung kita dengan perkataan dalam Al-Quran, ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Ibumu telah mengandungmu dalam kondisi lemah yang bertambah-tambah. Allah mengingatkan kita begitu besarnya perjuangan ibu kita ketika mengandung kita. Bahkan ya, Allah seakan mensetarakan ucapan syukur, seakan ya mensetarakan ucapan syukur ya dengan Allah dan orang tua kita. Di mana surah Luqman ayat 14 itu, di kalimat terakhirnya Allah berfirman, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Dan buatmu ya Bapak yang telah mengendang Al-Quran, jangan kau ajarkan kami bagaimana kami berbakti dan menghormati dan serta memuliakan kedua orang tua kami, karena Allah telah mengajarkan kami. Ya, bahkan Rasulullah SAW pun sudah mengajarkan kami untuk berbakti kepada orang tua kami. Tapi sikapmu yang menendang Al-Quran menunjukkan, dipastikan engkau Anjli tak berbakti kau kepada orang tuamu. Bagaimana kau bisa berbakti kepada orang tuamu? Bagaimana bisa kau bersyukur kepada orang tuamu? Sementara kau tidak menunjukkan syukurmu, kau tidak menunjukkan syukurmu kepada Allah yang telah menciptakan kedua orang tuamu, yang telah mencukupi rezeki orang tuamu, yang telah memperkuat setiap sendi dari orang tuamu, yang telah memberikan kekuatan buat khususnya ibumu ketika mengandungmu, yang telah memberikan jalan keluar untukmu ketika keluar dari rahim ibumu, yang telah memperkuat otot tubuh dari ayahmu ketika mencari nafkah waktu membesarkanmu. Siapa dia? Allah. Di mana ya kalamnya yang telah kau tendang. Mushaf Quran itu ada kalamullah, kalam dari Allah yang telah memberikan semuanya itu kepada kedua orang tuamu, telah kau tendang dan kau telah menunjukkan sikap tidak hormatmu, sikap merendahkanmu terhadap mushaf ya yang bertuliskan kalam dari Allah yang telah menciptakan kedua orang tuamu. Jadi di sini Bang Farouk meminta kepada teman-temannya, mohon diviralkan video ini, di-share video ini, cari sampai dapat siapa ini yang nama akun Gus Usman ini, atau Bang Farouk menyebut dia Anjli. Cari ini beliau. Ya, laporkan masalah ke pihak berwajib, jangan main hakim sendiri, serahkan kepada pihak yang berwajib, kita serahkan kepada pemerintah. Ya, ati Allah, ati Rasul, wa ati ulil amri. Kita patuh kepada pemimpin di mana negeri kita di negeri di mana kita tinggal. Ya, jangan lupa di like, comment, dan subscribe channel YouTube-nya Bang Farouk. Ya, insyaallah ke depannya Bang Farouk akan membuat video respon lagi atau video reaksi ya terhadap kondisi-kondisi atau kejadian-kejadian yang viral. Ya, dikawal kasusnya teman-teman, cari sampai tak dapat. Ya, orang yang seperti Pak Usman atau Pak Anjli ini tadi. Dan buat teman-teman ya, buat saudara-saudaraku yang membuka komal di lintas agama, khususnya di aplikasi TikTok, ya, hati-hati dalam memilih narasumber. Jangan diizinkan orang yang bodoh berbicara, karena orang bodoh ketika dia berbicara, maka yang keluar dari lisannya ya hanya persangkaannya saja dan isi kepalanya saja. Jika isi kepalanya kebencian, maka keluar dari lisannya adalah kebencian. Jika isi kepalanya adalah pencabulan, maka keluar dari lisannya adalah pencabulan. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, sanad adalah bagian dari Islam. Jika sanad tidak ada, niscaya orang-orang akan berbicara tentang agama sesuai dengan isi kepalanya saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.